Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam refleksi Gema pagi hari ini. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami mau mulai hari ini di dalam kebenaran-Mu, di dalam fondasi firman-Mu. Berkati setiap kami supaya firman-Mu sungguh boleh meneguhkan, menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membaca dan merenungkan refleksi Gema kita dari Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Tetapi saya hanya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah menyelesaikan masalah dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara, kisah daripada Esau yang Yakub ini, di dalam konflik yang terjadi di dalam kehidupan mereka berdua, itu dimulai dengan ketika Esau pulang dari berburu, dia itu kelaparan dan dia ingin makan. Dan dia melihat bahwa Yakub itu sedang membuat sup kacang merah. Dan waktu dia melihatnya, dia meminta. Tapi saat itu Yakub berkata, kalau kamu mau, maka kamu harus tukar dengan hak kesulunganmu. Yang kedua, waktunya Ishak memberkati Esau untuk memberikan berkat kesulungannya kepada Esau. Tetapi Yakub menipu Ishak dengan berpakaian berbulu, ya, supaya Ishak tidak tahu dan merabanya. Dia pikir itu adalah Esau, akhirnya dia memberkati. Nah, kedua kejadian ini menjadi asal mula kenapa Esau itu membenci Yakub dan berusaha untuk membunuh Yakub. Akhirnya Yakub itu melarikan diri dan pergi kepada saudara mamanya. Di sana dia tinggal bertahun-tahun. Nah, di dalam pasal 33 ini dikisahkan bagaimana Yakub itu kembali ke tanah kampung halamannya dan mau ketemu dengan Esau. Tetapi di dalam perjalanan dia mau ketemu kembali ke kampung halaman, dia begitu ketakutan. Dia takut jangan sampai Esau itu membunuh dia. Tetapi menarik di dalam bagian ini kalau kita baca pada ayatnya yang keempat, pasal 33, di sana dikatakan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Yakub itu tidak terjadi. Yakub sudah begitu ketakutan tapi ternyata tidak terjadi. Namun saudara, dari keseluruhan bagian ini, maka kita akan melihat 3 hal yang menarik. Itu yang pertama, bahwa kenapa kok akhirnya Yakub bisa ketemu Esau dan akhirnya Esau tidak marah sama dia. Tapi di dalam bagian ini mau mengajarkan sebetulnya khususnya pada pasal 32.
Karena Yakub terlebih dahulu menyerahkan masalah ini kepada Allah. Masalah pergumulannya, masalah ketakutannya kepada Allah. Di dalam pasal 32 ayat 11, Yakub berkata, "Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya." Yakub itu begitu takut, tetapi dia menyerahkan masalah itu kepada Allah. Saudara, ini hal yang penting sekali. Apapun pergumulan saudara, apakah saudara ada masalah dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara bersaudara, atau apapun pergumulanmu, bawalah itu kepada Allah. Serahkanlah pergumulan kepada Allah, karena Allah sanggup menolong saudara. Yang kedua, yang menarik di sini adalah Yakub itu begitu ketakutan. Tapi setelah dia ketemu dengan Tuhan, dia bergumul dengan Tuhan, dia mengalami transformasi di dalam dirinya. Apa transformasi itu? Dia itu ketemu dengan Esau, sambil itu berlutut sebanyak 7 kali. Ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Dan menarik, ternyata itu meluluhkan kemarahan daripada Esau. Saudara, tingkah laku yang rendah hati akan meredam kemarahan. Esau memeluk Yakub. Dan ini tentu ada hubungan dengan poin pertama tadi, ketika menyerahkan kepada Tuhan. Maka sebetulnya Tuhan yang memiliki hati semua umat manusia, sanggup untuk mengubahkan hati manusia itu dari kemarahan menjadi kelembutan dan cinta kasih. Poin yang ketiga, saudara, ketika Yakub mengalami ketakutan itu, dia belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dia berseru kepada pertolongan Tuhan, memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong dia di dalam kesusahan yang dihadapi. Saudara, ini hal yang indah sekali. Jika seseorang mencari Tuhan, ya, Tuhan bilang ketuklah, mintalah, maka akan diberi. Dan itu yang dilakukan oleh Yakub. Dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong dia. Mari saudara, di dalam pergumulan kita, konflik di dalam keluarga, ataupun masalah apapun di dalam hidup kita, mari kita ingat 3 poin ini. Serahkanlah pergumulanmu, masalahmu itu kepada Allah. Belajarlah rendah hati, merendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang mungkin kamu berkonflik. Dan yang ketiga, berserulah kepada Tuhan, minta Tuhan menolong saudara. Maka dalam kasus Yakub, Tuhan memberikan pertolongan. Dan saya percaya itu tidak hanya terjadi kepada Yakub, kepada saudara dan saya yang sungguh-sungguh mau datang, menyerahkan diri total kita kepada Tuhan dalam segala pergumulan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan berseru kepada Dia. Maka Dia akan menolong saudara dan saya. Percayalah saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih melalui hidup daripada Yakub dan Esau ini. Kami boleh belajar kebenaran-kebenaran yang penting di dalam relasi kami, dalam keluarga. Orang tua anak, orang tua dengan menantu, saudara bersaudara. Tuhan, kalau ada konflik, Tuhan kiranya Engkau yang campur tangan. Karena kami percaya Engkau sanggup mengubahkan orang. Tetapi ajar kami ya Tuhan, untuk kami datang terlebih dahulu kepada Engkau. Bahkan di dalam masalah apapun, ajar kami ya Tuhan, untuk
berserah kepada Engkau, menyerahkan segala pergumulan kami, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kami semua. Tuhan, berkati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat, tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.